Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isni Mufnil Ida dari STIE Semarang dengan nomor induk mahasiswa 220202000062. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas manajemen mutu dengan dosen pengampu Ibu Rihan Hafizni dengan judul pengendalian mutu. Baiklah, kita awali dengan definisi pengendalian mutu. Apa sih pengendalian mutu itu? Pengendalian mutu atau quality control adalah pelaksanaan langkah-langkah teknis yang telah direncanakan secara terkendali agar semuanya berlangsung sebagaimana mestinya, sehingga produk yang direncanakan dapat tercapai dan terjamin mutunya. Pengendalian mutu bertujuan untuk mencegah pembuatan produk yang rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi, dan untuk menghentikan jasa yang tidak berguna sehingga dapat menghemat biaya serta meningkatkan produktivitas. Sekarang kita menginjak pada aspek-aspek pengendalian mutu. Ada 3 aspek dalam pengendalian mutu, yaitu yang pertama, unsur-unsur seperti kontrol, manajemen pekerjaan, proses-proses yang terdefinisi dan telah terkelola dengan baik, kriteria integritas dan kinerja, serta identifikasi catatan. Yang kedua, kompetensi seperti pengetahuan, keterampilan, pengalaman, serta kualifikasi. Aspek yang ketiga yaitu elemen lunak seperti kepegawaian, integritas, kepercayaan, budaya organisasi, motivasi, semangat tim, dan hubungan yang berkualitas antar sesama pegawai atau karyawan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas. Yang pertama adalah performance. Yang kedua, future atau masa mendatang. Yang ketiga, durability atau daya tahan. Yang keempat ada conformance atau kesesuaian. Yang kelima ada reliability atau tahan uji. Pengendalian mutu ada sejarahnya. Pada tahun 1987, Kongres di Amerika Serikat menciptakan MBNQA yang merupakan singkatan dari Malcolm Baldrige National Quality Award. Malam penghargaan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing di antara pebisnis-pebisnis di Amerika Serikat dengan mempromosikan akan pentingnya mutu, mengakui mutu serta hasil kerja, dan mempublikasikan strategi kinerja yang sukses dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di bidang produksi, jasa, industri kecil, pendidikan, serta perawatan kesehatan. MBNQA ini merupakan salah satu program penghargaan yang tertua di dunia. Anda pasti pernah mendengar ISO 9000 atau ISO 14000 atau ISO 2021. Apa sih ISO itu? Jadi ISO 9000 atau 2000 merupakan seperangkat acuan manajemen mutu atau standar mutu yang dikembangkan secara internasional oleh Standardization International yang berlokasi di Jenewa, Swiss. Standar-standar ISO 9000-2000 berfokus pada pengembangan, pendokumentasian, dan pengimplementasian prosedur yang efektif untuk meyakinkan konsistensi operasional dan kinerja dalam proses penyampaian produksi dan jasa dengan tujuan keseluruhan dari peningkatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Sekarang kita bicarakan tentang evolusi mutu atau perubahan mutu yang terjadi dari awal hingga sekarang. Mutu mulai dikenal sejak 4000 tahun yang lalu ketika bangsa Mesir kuno mengukur dimensi batu-batuan untuk membuat bangunan piramid. Kemudian berkembang dengan yang namanya quality control. Pada Perang Dunia tahun 1940, produk-produk militer itu tidak boleh ada yang rusak, artinya bebas cacat. Jadi produk-produk pada perang militer Perang Dunia itu sudah melewati quality control yang baik dengan melakukan pemeriksaan selama produksi serta pendistribusian dengan menggunakan prinsip statistik. Kemudian berkembang ke tahap pemastian mutu atau quality assurance. Pemastian mutu diterapkan pada seluruh bagian organisasi
dengan melaksanakan audit operasi, pelatihan, analisis kinerja, serta pembuatan petunjuk. Quality assurance fokus untuk memastikan proses serta mutu produk itu sendiri. Sekarang di tahap manajemen mutu atau quality management. Di dalam mutu perlu diadakan audit atau evaluasi, juga perencanaan sebagai perbaikan dalam upaya peningkatan atau perbaikan produk secara nyata, atau dalam hal ini disebut corrective action. Kemudian semakin berkembang ke arah manajemen mutu terpadu atau total quality management yang kita kenal sebagai TQM. Sudah dibahas dengan beberapa hari yang lalu ya. Jadi dalam perkembangannya, yang mempengaruhi kepuasan pelanggan bukan hanya fungsi produksi saja, tetapi seluruh individu di dalam perusahaan tersebut. Kesimpulan yang dapat kita peroleh pada bab pengendalian mutu adalah yang pertama, quality control atau kendali mutu bertujuan untuk mengawasi proses produksi sebuah barang maupun jasa pada sebuah perusahaan. Selain itu, quality control bertujuan untuk mengawasi setiap tahapan yang ada dalam kaitannya dengan proses produksi barang atau jasa tersebut. Dengan adanya pengendalian mutu dalam sebuah proses produksi serta penetapan waktu standar produksi, maka didapatkan mutu yang baik serta penghematan biaya produksi sehingga perusahaan dapat memperoleh untung setinggi-tingginya serta mendapatkan pangsa pasar di hati para konsumennya. Demikianlah presentasi saya tentang manajemen pengendalian mutu. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.